Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada maghrib hari ini Allah berikan pada kita semua taufik hidayah yang dengannya lah kita bisa bermajelis ilmu pada tempat kita ini, masjid kita ini di setiap hari Rabunya insyaallah. Jadi teman-teman beritahu teman yang lainnya, insyaallah setiap hari Rabu malam setelah sholat maghrib kita ada kajian yang alhamdulillah kita live-kan langsung juga di YouTube, karena YouTube kita alhamdulillah lumayan, subscribernya sudah 30.000 lebih, dan ini penontonnya bisa sampai ribuan insyaallah. Dan makanya kita berusaha untuk mensinkronkannya dengan YouTube ya, supaya manfaat yang bisa kita dapatkan lebih besar dan lebih luas insyaallah. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah ya. Gimana? Kecil suaranya di YouTube, coba dicek Akram ya, ditambah volumenya. Baik. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal ya, dicek. Oke. Kesempatan hari ini kita insya Allah akan membahas tentang cara Allah ya, bagaimana Allah memberikan solusinya untuk menyadarkan manusia. Nah ini penting tema ini teman-teman, karena saya yakin sekali bukan hanya saya, bukan hanya antum semua yang hadir, bahkan orang-orang di luar sana sangat banyak sekali yang bertanya-tanya, Ustadz bagaimana caranya? Saya sudah rajin sholat tetapi ibu saya tidak mau sholat. Ada yang mengatakan, Ustadz anak saya yang tidak mau berjilbab. Ada yang mengatakan, Ustadz anak saya yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seterusnya ikhwas sekalian ya. Ini pertanyaan yang sering berulang. Ada yang sudah berhijrah tapi keluarganya belum. Ada yang sudah taubat tapi istrinya belum. Nah ternyata subhanallah di dalam Al-Quran ada cara-cara Allah untuk menyadarkan manusia dalam berbagai kisah dan berbagai ayat, supaya orang itu bisa sadar. Bayangkan ya, supaya orang itu bisa sadar. Ada yang berhasil, itu pasti maunya Allah. Ada yang tidak berhasil, juga maunya Allah. Salah satu contoh yang berhasil, ya tentu kita semua sama-sama ketahui bagaimana dahulu ya, seorang Nabi seperti Ibrahim alaihissalam ya, berhasil ya, mendidik anaknya Ismail. Karena keberhasilannya bahkan Ismail hanya lewat mimpi teman-teman, dia mampu ya, hanya lewat mimpi. Ibrahim hanya lewat mimpi mampu membuat anaknya ridha akan ketetapan Allah. Apa ketetapan Allah? Yaitu disembelihnya Nabi Ismail. Dan itu berat ya. Tidak semua kita hari ini sebagai orang yang hidup di tengah ya, fitnah seperti ini, kita mampu dan mau ya, untuk disembelih ya. Bahkan kalau itu adalah ayah kita sendiri, saya yakin kita semua akan menghindar ya. Saya yakin kita semua tidak akan setuju. Tapi begitulah Ibrahim ketika dia mampu meyakinkan anaknya Ismail. Tapi ada juga yang tidak mampu meyakinkan ya, yaitu Nabi Musa alaihissalam ya, diutus ke Fir'aun, tetapi dia tidak mampu meyakinkan Fir'aun untuk masuk ke dalam agama Allah. Nah ada cara-cara Allah, yang inilah yang akan menjadi tema kita. Bagaimana sebenarnya cara Allah untuk menyadarkan manusia. Dan setiap satu poinnya ikhwan, kita akan sebutkan dalilnya, baik dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah SAW, sehingga
antum tidak punya alasan untuk tidak terima. Karena yang saya sampaikan bukan mau saya, bukan pendapat saya, bukan kata saya, tetapi ini adalah kata Allah dan kata Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dengan yang pertama, ikhwan. Cara Allah yang pertama untuk menyadarkan manusia adalah dengan memberikan kepada mereka kisah-kisah, contoh-contoh. Jadi silakan dicatat ya. Ini semua yang saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian, ini materi S2 di Sudan ini. Ini berat ini materinya. Tapi saya yakin insya Allah kita bisa memahaminya pelan-pelan. Cara pertama Allah Bapak Ibu sekalian, ya, perhatikan. Cara pertama Allah menyadarkan manusia justru bukan dengan perintah dan larangan. Cara pertama Allah menyadarkan manusia justru dengan contoh-contoh, kisah-kisah. Makanya ini yang menjadi paling dominan, paling banyak, paling berulang, paling berhasil, contoh dan kisah. Antum kalau buka Al-Quran ada 114 surah, ada sekitar 6.623 ayat. Ya. Al-Quran kalau kita buka ikhwan, maka dominan isinya cara Allah untuk menyadarkan hambanya manusia dengan kisah-kisah, contoh-contoh. Dan itu yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Makanya kalau antum buka ikhwan, 2/3 isi Al-Quran cerita. Coba buka. Enggak sebanyak itu kalau perintah. Dirikan sholat, tunaikan zakat, itu cuma sedikit dalam Quran. Coba buka dan coba baca. Yang antum akan temui berkali-kali diulang, berulang kali ditemukan, itu apa? Kisah. Ada cerita. Dan makanya coba antum bayangkan ya, kisah berubahnya orang di dunia ini, kalau antum ceramahi biasa saja, susah dia berubah. Ini kisah nyata saya ya. Saya dakwahi adik perempuan saya ikhwan. Adik perempuan. Iya. Saya kasihkan dia ayat. Iya. Dulu adik perempuan saya tidak mau pakai rok. Iya. Maunya pakai jeans. Iya. Dan itu bagi perempuan tidak dibenarkan. Karena itu membentuk tubuhnya. Nggak boleh. Saya ustadz, belajar sampai S3 di Sudan. Saya punya adik di UNM, akuntansi. Meskipun dia secara akademis pinter, saya tidak perlu itu. Bagi saya yang paling perlu bagaimana adik saya selamat. Adik perempuan saya ini kisah nyata. Berkali-kali jeansnya saya ambil, dia nangis-nangis. Saya nasehatin, dia nggak mau. Saya tegasin, jangan, saya tidak izinkan kamu kuliah kalau kamu keluar pakai begini. Ini menampakkan aurat dan seterusnya ikhwas sekalian. Saya tidak mampu merubahnya. Tapi usaha saya, cara saya, ikhtiar saya, bahkan saya belikan dia rok, saya belikan dia gaun-gaun, ya, pakaian-pakaian muslimah yang terusan. Saya belikan dia baju-baju muslimah. Tidak ada yang dia mau pakai. Bayangkan ini. Dia tetap mau dengan gayanya, dengan stylenya. Hingga satu ketika ikhwan, dia baru lulus, ada beberapa orang yang lamar dia. Saya kasihkan syarat, saya tes wawasan keislamannya, saya tes bacaan Qur'annya, dan saya juga jodohkan dia. Ini satu-satunya cara untuk merubah dia. Saya jodohkan dia dengan seorang hafidz Quran yang sedang menempuh pendidikan S1 beasiswa di Saudi. Imam masjid dulunya saya sama-sama imam Ramadan bersamanya, namanya Mu'tasim. Ini jadi adik ipar saya sekarang. Masya Allah, coba lihat ya, bagaimana Allah atur. Gara-gara saya yang cuman mengatakan bahwa lakukan ini ayatnya, ini dalilnya, ini ininya, ini perintah Allah, ini perintah Rasulullah. Dia belum kena. Ketika dia sudah menikah, ikhwas sekalian, ya dulu
jilbabnya pendek, pakai jeans dan seterusnya. Tapi ketika dia sudah menikah, suaminya memberikan kepadanya contoh-contoh. Bagaimana contohnya, ikhwah? Dibawa adik saya ke Saudi, diikutkan dia ke Saudi. Coba lihat ini dakwah. Coba lihat ini cara ternyata yang paling bagus untuk merubah seseorang. Jangan kasihkan dia perintah, jangan kasihkan dia larangan, berikan dia contoh, berikan dia kisah. Coba lihat ya, dibawa adik saya perempuan ke Saudi, ikut dia. Apa yang terjadi, ikhwan? Sampai di Saudi kan istrinya atau adik saya melihat orang-orang jilbabnya besar, bahkan sebagian bercadar, bahkan melihat orang-orang Masya Allah di Saudi banyak juga yang cantik-cantik, yang Masya Allah dia jilbabnya besar tapi dia tetap cantik, tetap anggun. Itu jadi contoh bagi adik saya. Belum lagi dikasihkan cerita bahwa ada seorang ustazah, Masya Allah cantiknya jelita, putih, hidungnya mancung, Masya Allah, diceritakan oleh ustazah-ustazahnya, dipertemukan. Bahkan adik perempuan saya merasa, wih, ternyata orang bisa cantik juga ya dengan pakaian begini. Coba antum bayang. Belum lagi kalau dia hafal Quran, Masya Allah. Pulang adik saya setelah 6 bulan liburan, 6 bulan di sana dia liburan, adik saya sudah bercadar. Subhanallah. Kakaknya nggak mampu dakwahi, padahal kakaknya ustadz, iya, di kota Makassar. Saya ustadz di sini, tapi saya tidak mampu ceramahi adik saya. Yang bisa dakwahi dia justru suaminya, yang ilmu suaminya mungkin tidak lebih hebat dari saya, karena dia masih S1, saya sudah S2. Iya. Tapi Masya Allah, inilah yang dinamakan dengan contoh-contoh dan kisah. Maka coba lihat ikhwas kalian, cara pertama menyadarkan orang itu kasih dia cerita, kasih dia kisah, supaya mereka mengambil hikmah dari kisah. Makanya lihat Allah, antum buka surah dalam Quran apa saja selalu ada cerita. Nama-nama surah saja cerita, teman-teman. Kalau kita urutkan ya, coba ya, ada 114 surah, kita acak saja ya. Antum ambil saja berapa nama surah. Misal Al-Baqarah, sapi betina, ada cerita sapi betina dengan Nabi siapa? Musa. Ali Imran, siapa itu Ali Imran? Keluarganya Imran, ada cerita keluarganya Imran. Kemudian apalagi? An-Nisa, ada cerita tentang wanita. Al-Maidah, ada cerita tentang hidangan. Siapa yang minta hidangan? Al-Maidah itu artinya hidangan. Siapa yang minta hidangan? Yang minta hidangan kaumnya Nabi Isa. Minta Allah turunkan hidangan dari langit, makanya namanya Al-Maidah. Iya. Ada Al-An'am, kisah hewan-hewan ternak. Iya. Bayangkan hewan ternak diceritakan, Al-An'am. Apa saja hewan ternak? Onta yang bisa disembelih, hewan ternak. Onta, sapi ya atau sejenisnya, kambing, domba dan sejenisnya. Ya. Inilah namanya hewan ternak, ikhwan. Ya. Yang menjadi hewan-hewan yang dinamakan bahimatul an'am, hewan-hewan ternak. Apalagi pindah ke tengah-tengah, coba ada Yusuf, kisah Nabi Yusuf. Yunus, kisah Nabi Yunus. Coba Hud, kisah Nabi Hud. Apalagi nama-nama Nabi saja. Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim. Al-Kahfi, kisah gua. Al-Isra, kisah perjalanan Rasulullah Isra. Bayangkan cerita ini, Quran itu cerita. Jadi kalau antum mau dakwahi orang, sebenarnya ngobrol. Iya. Makanya saya juga termasuk yang kalau saya dimintai untuk ketemu sama siapapun, pejabat atau siapa, terus dia bilang, Ustadz, afwan Ustadz, bisa ngopi. Iya. Saya tahu dia ada masalah nih kalau udah ngajak ngopi. Oke, ngopi di mana? Dia bilang, Ustadz, di Kopi Tiam, jam 7 pagi bisa Ustadz. Saya lihat jadwal saya, oke kosong. Baik, jam 7 pagi ya kita ngopi insya Allah. Untuk apa saya ngopi? Apa tidak ada pahala? Tidak, justru besar sekali pahalanya. Karena saya datang di saat orang sedang butuh ceramah, tapi dia nggak bisa dalam keadaan ceramah di masjid seperti ini. Dia ngopi, ceritalah dia, Ustadz, masalah saya ini, masalah saya ini, masalah saya ini. Saya berikanlah pendengaran, saya dengar baik-baik, oh ceritanya begini. Setelah itu saya kasihlah contoh dia. Nggak bisa saya langsung putuskan, nggak bisa.
Kalau masalahnya, Ustadz, masalah saya dikhianati oleh keluarga saya, Ustadz. Kenapa keluarganya, Pak? Keluarga saya setelah ayah saya meninggal, Ustadz, itu surat tanahnya, Ustadz, dia balik namanya berempat bersekongkol, Ustadz. Saya bilang, berapa, Pak? 4 orang, Ustadz. Apa dia lakukan? 4 orang adik-adik saya dengan kakak saya anak ketiga, Ustadz. 2 kakak saya, 2 adik saya bersekongkol di belakang saya, ubah warisan orang tua saya. Saya bilang, baik, itu masalahnya, Pak? Iya, Ustadz. Saya tidak langsung jawab, itu haram, itu salah. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Apa yang saya jawab? Bapak ingat kisah Nabi Yusuf? Ingat, Ustadz? Berapa bersaudara, Pak? Wah, tidak tahu, Ustadz. 12, Pak. Berapa yang suka sama Nabi Yusuf? 1, Pak. Namanya Benyamin. Dan itu yang paling bungsu, Pak. Oh begitu, Ustaz? Iya. Saya buka surah Yusuf. Ayo, Pak, lihat. Lihat ceritanya ini. Berapa yang musuhi Nabi Yusuf, Pak? 10 berarti, Ustaz. Ya, 10. Kalau Bapak tadi 4 orang saudara Bapak merubah harta warisan, yaitu surat tanah, tanpa sepengetahuan Bapak. Kalau Nabi Yusuf bukan hanya merubah surat, Pak. 10 saudaranya mau membunuh dia, Pak. Ush, ngeri. Merinding dia. Dia bilang, saya merinding, Ustaz. Saya bilang, iya, ini kisah nyata, Pak. Buka Qur'annya, dia dengar. Dia merinding, Bapak Ibu sekalian. Dia mulai ketakutan. Saya bilang, iya ya, Ustaz ya. Apalah saya ini cuma 4 orang. Nabi Yusuf 10, Pak. Dan itu 10 dia bohongi bapaknya. Dia bilang dia mau ajak Nabi Yusuf main-main. Ternyata dia lempar Nabi Yusuf ke sumur. Dia ambil kaos bohongan, dia kasih penuh itu kaos dengan darah palsu. Dia bawa ke ayahnya. Dia bilang ke ayahnya, Yusuf dimakan serigala. Coba bayangkan, Pak. Kira-kira mana lebih berat? Kisahnya Nabi Yusuf atau kisahnya Bapak? Bapak itu bilang, apalah kisah saya ini, Ustaz, cuman surat tanah dibalik. Gimana Mas Joko? Ya kan? Apalah kisah saya ini, surat tanah dibalik. Iya. Kisah Nabi Yusuf dilempar ke sumur. Yang lempar siapa, ayo? 10 orang. Kurang kejam apa? Seandainya dibilang dalam Quran, coba itulah kisah-kisah Quran ya. Selalu kita diberikan kisah-kisah terbaik, kisah-kisah terberat, supaya kita sadar bahwa ujian kita ini tidak ada apa-apanya. Ini serius, tidak ada apa-apanya. Subhanallah, menangis dia bilang, ya Allah Ustaz. Iya, saya bilang, Pak, bayangkan Pak, 10 orang keroyokin anak kecil yang sangat baik seperti Yusuf, Pak. Bahkan dilempar ke sumur. Dia bohongi ayahnya hanya karena cemburu. Ayahnya lebih sayang Yusuf. Dan itu padahal wajar, Pak. Namanya anak, banyak anak, pasti ada itu yang satu yang paling disayang di dalam hati. Itu wajar. Subhanallah. Satu lagi, datang lagi ke saya. Dia cerita apa, Pak? Dia bilang, ini ada Pak Joko ini klinik Saga. Iya. Masalah penyakit. Dia datang, dia ngajak ngopi juga, sama. Saya datengin ya di tempat waktu itu, saya lupa di mana. Saya ingat dulu ya. Di mana itu dia cerita? Oh, saya ingat nih. Di Starbucks Trans Studio TSM. Di Starbucksnya dia panggil saya. Apa dia cerita, Bapak Ibu sekalian? Cek tes. Mati kayaknya ini. Dia cerita apa? Dia bilang, Ustaz, saya mau curhat, Ustaz. Saya bilang, silakan Pak. Cerita lagi dia. Apa, Pak? Sambil kita minum kopi nih, karena biasa begitu orang kaya. Iya, curhatnya ngopi. Saya bilang, oke, kita layani. Ya, enaknya kita ngopi gratis gitu loh. Pasti dibayarkan. Alhamdulillah. Iya. Itulah enaknya jadi Ustaz anak muda. Iya. Jadi ke Ustaz supaya kalau ngopi dia bayarkan, Ki. Masya Allah. Apa ceritanya? Ini kayaknya baterainya nih, Asari. Coba cari, Asari. Cek tes suara. Tes ya. Antum cari baterai dulu deh. Kayak gimana?
Betul. Ini ya bisa cek. Oke. Cek. Tes. Ya. Apa ceritanya? Dia cerita penyakit ini Pak Joko. Dia cerita, dia bilang, Ustadz, saya ini punya penyakit kulit. Saya tidak tahu apa namanya Mas Joko ya. Tapi intinya setiap kali dia makan seafood merah semua badannya. Setiap kali kena angin, kalau kena angin badannya gatal. Iya. Kemudian yang lebih parah adalah kalau dia misalkan pakai sabun, semua sabun tidak ada yang cocok dengan badannya. Jadi semua sabun dia coba, bahkan yang sabun kesehatan katanya. Dia bilang, Ustadz, apa ini karena dosa-dosa saya? Saya bilang, kayaknya mi Pak. Saya bilang kayaknya mi, karena saya ingat ada sebuah hadis, ada sebuah ayat dalam Quran, yaitu ayat 30 dalam surah Asy-Syura. Kan dia tanya, Ustadz, makan seafood gatal, kena angin gatal, pakai sabun saya tidak cocok, semua sabun Ustadz, sabun bayi saya sudah coba, sabun semua gatal Ustadz, merah-merah dan merah badan. Dan ini baru terjadi setelah saya di usia 45 tahun. Terus dia bilang, apa itu karena dosa-dosa saya Pak Ustadz? Saya bilang, kayaknya nih Pak. Langsung dia kayak, weh Ustadz serius ini Ustadz? Saya bilang, iya Pak serius. Penyakit itu dua. Satu ujian karena dosa, dua ujian karena keimanan. Langsung dia bilang begini, tapi Ustadz, justru setelah 45 tahun saya Allah izinkan haji, saya sudah pulang haji itu Ustadz, sudah hijrah, saya sudah rajin sholat, saya sudah tidak melakukan perbuatan maksiat. Adalah maksiat yang disebutkan sama saya ya, saya tidak usah buka di sini. Kemudian ada dia bilang, saya sudah tidak korupsi, macam-macam. Saya bilang, Bapak, berarti ada dua kemungkinan. Satu, Bapak mau dihapuskan dosanya, atau dua, Bapak mau diangkat derajatnya. Langsung kemudian dia kasih keluar kata-kata yang subhanallah, sampai saya nangis waktu itu. Dia bilang, apa Allah sudah tidak sayang sama saya Ustadz? Apa Allah tidak ridho saya sudah hijrah ini Ustadz? Kenapa saya diberi penyakit seberat ini? Tidak adil Allah Ustadz. Ketika dia sudah bilang tidak adil Allah, saya langsung bilang, Pak, istighfar Ki, jangan Ki bilang tidak adil Allah. Saya buka surah Al-Anbiya, saya kasih lihat kisah Nabi Ayyub. Yang Bapak Ibu sekalian, ini banyak tafsir ya tentang penyakitnya Nabi Ayyub. Tapi sebahagian besar ulama sepakat bahwa penyakitnya Nabi Ayyub ini tidak bisa dideteksi dengan satu penyakit. Penyakitnya Nabi Ayyub ini unik. Bahkan ada sebagian ahli tafsir mengatakan ini penyakit tidak akan ada sebelumnya, tidak ada sebelumnya dan tidak akan ada setelahnya. Karena inilah penyakit paling berat yang ada di muka bumi. Bayangkan ikhwan, kalau penyakit dan masih membuat orang-orang di sekitar kita bisa menjaga kita, maka penyakit itu boleh kita katakan memang sakit di dalam diri, tapi paling tidak ada yang memotivasi dari luar. Tapi penyakitnya Nabi Ayyub beda. Penyakitnya sakit dalam diri, tapi membuat orang lain jijik. Anda tahu jijik? Ya, membuat orang lain tidak bisa tahan di sebelahnya. Itulah Nabi Ayyub. Makanya kalau lihat ayatnya ya, ketika Allah mengatakan wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyaddur. Ingatkah kalian wahai umat Muhammad, ketika Ayyub sedang sakit, dia mengatakan kepada Allah, anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Ketika dia sakit, dia kehilangan istrinya. Jadi orang paling terakhir Pak yang mampu bertahan dengan Nabi Ayyub cuma istrinya, dan itu pun tidak tahan nih karena dia jijik ngelihat Nabi Ayyub. Kalau ada orang kanker tapi ada istrinya, suaminya masih ada di sebelahnya, mampu melihat dia, itu masih hebat Bapak Ibu sekalian. Tapi ini penyakitnya Nabi Ayyub. Pertama yang pergi siapa? Pegawainya. Nabi Ayyub tuh orang kaya raya.
semua pegawainya ketika lihat Nabi Ayub takut. Bagaimana tidak takut, ikhwan? Ada sebagian ulama yang mengatakan penyakitnya Nabi Ayub ini membuat semua pori-pori di dalam tubuhnya mengeluarkan ulat-ulat. Bayangkan, ulat. Antum tahu ulat itu jalan-jalan. Bahkan sebagian mengatakan itu ulat keluar dari telinganya, hidungnya, pori-porinya. Antum bisa bayangkan. Ini sebagian mengatakan seperti itu. Makanya sebagian besar ulama mengatakan ini tidak bisa dideteksi dengan satu penyakit. Ini penyakit yang tidak ada sebelumnya dan tidak akan ada setelahnya. Antum pernah nggak lihat orang ya yang keluar ulat-ulat dari tubuhnya? Subhanallah. Tapi lihat ikhwan, kalau kita lihat mangga saja berulat, kita udah jijik. Kita nggak akan makan. Makanan berulat. Bagaimana kalau manusia berulat? Coba lihat. Manusia berulat. Tapi subhanallah, ikhwas sekalian melakukan Allah. Allah punya caranya. Allah punya solusinya. Makanya kalau kita buka Al-Quran, ikhwan, kita lihat satu persatu anaknya, istrinya pergi. Pegawainya dulu, anaknya, terakhir istrinya. Karena jijik melihat Nabi Ayub. Tapi apa yang terjadi, ikhwas sekalian? Ketika saya ceritakan ini orang kaya yang ada depan saya bilang, Pak, coba lihat kulit tak. Dia kasih ke tangannya. Merah memang Pak, kayak kudisan, panu. Makanya dia pakai lengan panjang. Dia buka, merah semua. Dia kasih lihat saya badannya. Dia buka bajunya, dia kasih lihat badan belakangnya. Tapi saya bilang langsung begini, Pak, mana ulatnya? Langsung dia bilang, tidak ada ji Ustaz, tidak ada, alhamdulillah belum berulat. Saya bilang, kalau kira-kira berulat bagaimana Pak? Jangan Ustaz, jangan. Makanya Pak, jangan pernah bilang Allah tidak adil. Karena kalau Bapak dikasih penyakit Nabi Ayub, Bapak bisa lebih parah dari itu. Istighfar cepat Pak. Astagfirullah Ustaz, astagfirullah. Saya katakan, Pak, masih ada istri temani? Masih Ustaz. Anak-anak masih satu rumah? Masih Ustaz. Bagaimana Nabi Ayub? Istrinya pergi, anaknya pergi, tidak ada yang tahan Pak. Dan dia tetap berdoa, dia tetap berprasangka baik sama Allah. Dia bilang, betul Ustaz, tidak ada apa-apanya, ternyata penyakitku Ustaz. Saya kira ini penyakitku paling parah se-Makassar. Saya bilang, apalah ini penyakit Pak? Ada penyakit yang Allah kisahkan dalam Quran. Dia menangis Bapak Ibu sekalian. Iya. Bahkan dia mau peluk saya sampai saking bahagianya. Pas dia mau peluk saya bilang, Pak, tolong Pak, jangan peluk saya, nanti pindah. Serius Kak? Bukan dia peluk, saya bilang, Pak, tolong kasihan, jangan peluk dulu Pak, nanti pindah alerginya ini. Karena kulit kan sensitif. Saya bilang, kita cukup begini aja Pak. Oh iya Ustaz, iya tadi refleks Ustaz, minta maaf Ustaz. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Coba lihat itu. Akhirnya Pak, Bapak Ibu sekalian, saya bacakan kisahnya Ayub di ayat yang lain. Yang Allah mengatakan, kalau tadi dalam Al-Anbiya dia berdoa, di ayat yang lain Allah mengatakan, ya, hadza muktasalun baridun wa syarab. Iya. Apa artinya Ustaz? Ketika itu Nabi Ayub sudah ditinggalkan oleh semua keluarganya Bapak Ibu sekalian. Semuanya sudah pergi. Ya, termasuk istrinya. Bahkan subhanallah Bapak Ibu sekalian, Nabi Ayub tidak pernah sama sekali bilang, ya Allah sembuhkan saya cepat ya Allah supaya istriku kembali. Tidak ada. Dia cuma doa, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ini juga ayat bagus sekali kalau kita baca, ya, khususnya bagi orang-orang yang punya penyakit yang berat, ya. Ini ayat ada dalam surah Al-Anbiya, anni massaniyad durru. Nah, kalau kita terjemahkan, ya Allah saya terkena penyakit, ini kan informasi. Ya Allah saya terkena penyakit. Anni massaniyad dur, massaniyad dur, saya terkena penyakit. Wa anta arhamur rahimin, yang kedua, dan engkau sebaik-baik yang maha penyayang. Ini pujian. Jadi isi doanya Nabi Ayub cuma dua, informasi, pujian. Tidak ada permintaan. Nabi Ayub tidak bilang, ya Allah saya terkena penyakit, ya Allah engkau maha penyayang, sembuhkan saya. Tidak ada. Tidak ada permintaan, ya Allah sembuhkan saya. Tidak ada. Tapi dalam Quran
dikatakan Nabi Ayub cuma satu, memberi informasi. Kata para ulama, memberi informasi adalah bukti kelemahan manusia. Dan ini dia suka Allah. Contoh begini ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita doa, terus kita mau bilang begini, Ustadz, saya mau minta jodoh. Dengar ini Bapak jomblo. Tuh. Terus antum mau bilang begini, Ustadz, bukankah Allah tahu saya sudah jomblo? Kenapa saya perlu minta lagi? Jadi saya cukup bilang dalam hati, ya Allah, engkau tahu mauku ya Allah. Iya. Nu tahu mito ya Allah. Iya. Ya itu mi Allah. Nggak bisa bilang begitu ikhwan. Kalau antum suka sama seorang wanita, antum bilang, katakan dalam hati, ya Allah, engkau tahu siapa itu wanita ya Allah. Ya, sama dia ya Allah. Iya, yang dia. Nggak bisa ikhwan. Antum sebutkan. Ketika kita menyebutkan permintaan kita, misal ada yang belum punya anak, lalu bilang, ya Allah, saya mau punya anak, ya Allah, berikan saya anak. Kalau anda mau anak laki-laki, bilang, ya Allah, saya mau anak laki-laki, ya Allah. Atau bilang, ya Allah, kalau boleh, saya mau anak perempuan, ya Allah. Jika itu memang yang terbaik bagiku, minta. Para laki-laki, ya Allah, saya mau akhwat namanya Nisa, namanya Lisa, namanya siapa misalkan. Sebutkan, kalau antum memang ada akhwat, sebutkan. Kata para ulama, menyebutkan isi hati bagian dari sunnah berdoa, sebagaimana dahulu para nabi menyebutkan isi hatinya. Nabi Ayub sebutkan isi hatinya, Nabi Muhammad disebutkan isi hatinya, Nabi Sulaiman sebutkan isi hatinya, semuanya menyebutkan isi hatinya. Inilah yang dikategorikan informasi, dan Allah senang ketika ada hamba yang menyebutkan itu. Meskipun Allah sudah tahu, pasti Allah sudah tahu, tapi Allah bahagia ketika seorang hamba mengungkapkan isi hatinya. Ibaratnya kalau kita bahasa kekinian, curhat sama Allah, ya Allah, saya sudah begini ya Allah, tapi hasilnya belum maksimal ya Allah. Ya Allah, saya mau anak saya jadi penghafal Quran ya Allah. Ya Allah, saya mau keluarga saya semuanya penghafal Quran ya Allah. Saya mau ya Allah rezeki saya berkah. Saya mau usaha saya lancar ya Allah, dan bisa menafkahi banyak orang, menggaji banyak orang. Minta, ya Allah, saya mau jadi pengusaha sukses dunia akhirat. Ya Allah, saya mau jadi ulama yang ikhlas. Saya mau jadi kontraktor yang jujur, amanah. Saya mau jadi orang yang bermanfaat. Saya mau punya 1000 tahfiz di sini. Begitu Pak. Dulu saya pernah ingat sekali, kiai saya, Kiai Syukri, sudah meninggal. Ini anaknya Trimurti, pendiri Gontor. Dia pernah bilang begini, dahulu waktu ini Gontor masih nama desa. Gontor itu nama desa Pak. Nama pesantrennya Darussalam. Pesantren saya itu Gontor, itu Darussalam itu nama aslinya. Gontor itu nama desa Pak, bayangkan. Nama desa yang terkenal seluruh Indonesia. Sekarang alumninya sudah jutaan. Cabangnya di mana-mana. Bahkan cabangnya itu sekarang sudah sampai, Masya Allah, 18 kalau saya tidak salah. Dan alumninya bikin lagi pesantren. Pesantren alumni itu sudah ada ribuan, seluruh Indonesia. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Dulu Kiai Syukri pernah bilang bahwa bapaknya Kiai Zarkashi pernah berdoa sama Allah, ya Allah, izinkan ada 1000 Gontor di Indonesia. Doanya memang Pak, ya Allah, izinkan ada 1000 Gontor di Indonesia, supaya banyak yang mendapatkan manfaat dari ini. Saya kalau sekarang bikin sekolah di Hertasning misalkan, ada sekolah, semua pahalanya juga termasuk doa dari Kiai Syukri Zarkashi, Kiai Imam Zarkashi, pendiri. Teman saya punya pesantren di Medan, ada teman saya punya pesantren di Kudus, ada teman saya punya pesantren di Ponorogo. Kita semua ini alumni Gontor. Bisa jadi sudah terwujud itu doanya. Karena tadi saya bilang, kalau Gontornya asli saja sudah 18. Tapi pesantren alumninya sudah ribuan. Berapa banyak anak Gontor punya pesantren. Itulah dibilang pentingnya doa. Yakin dengan doa, percaya dengan doa. Makanya kalau doa jangan pelit-pelit ikhwan. Jangan bilang, ya Allah, ya engkau tahu ya Allah, engkau maha tahu, ya sudah itu ya Allah. Kenapa pelit sekali? Ya sampaikan, ya Allah, hajatku banyak ya Allah. Saya punya istri, jadikan dia solehah, jadikan dia penghafal Quran,
Ya Allah saya punya anak, ya Allah saya di tempat kerja saya. Sebutkan ikhwan, sebutkan, jangan pelit. Sama manusia masa kita kuat bicara, sama Allah masa kita tidak kuat curhat. Ayo. Nah itulah pentingnya yang dinamakan dengan metode ya dalam hal untuk mendakwahi diri kita sendiri, mendakwahi orang lain. Perlunya metode yang namanya kisah, cerita, curhat. Itu yang ada dalam Quran. Maka cara Allah yang pertama menyadarkan manusia adalah dengan metode cerita, kisah, curhat, ungkapan hati. Coba melihat Nabi Ayub curhat, Nabi Zakaria, siapa yang terlambat punya anak, atau siapa yang punya keluarga belum punya anak, padahal sudah puluhan tahun dia menikah. Apalah arti puluhan tahun? Nabi Zakaria ratusan tahun belum punya anak. Bahkan dikatakan dalam surah Maryam, dia baru punya anak kapan ikhwan? Dia baru punya anak ketika rambut sudah putih semua, ketika istri sudah berhenti haid. Bayangkan, ya kan, kalau dalam dunia kedokteran orang berhenti haid gak bisa hamil, mito Mas Joko toh? Gak mungkin. Tapi istri sudah berhenti haid, dia sudah beruban putih semua tulang rambutnya. Justru di saat itu Allah berikan dia anak. Siapa nama anaknya? Yahya. Dijadikan juga anaknya menjadi nabi. Bayangkan itu. Nah ikhwas sekalian, kita persingkat. Ini ada dua lagi ya. Yang kedua, cara Allah ya, untuk menyadarkan manusia ya. Selain tadi caranya itu yaitu lewat curhatan-curhatan, cerita-cerita, kisah-kisah. Jadi kalau antum juga mau mendakwahi orang, kasih cerita. Misalkan, hei kamu belum menikah? Belum Ustadz, saya sudah lama cari dana dan seterusnya. Kamu mau tahu cerita? Ada anak Unhas, Universitas Hasanuddin. Gara-gara dia rajin tahajud, gara-gara dia hafal Quran, gara-gara dia rajin kajian, Masya Allah di kajian dia ketemu pengusaha, dia kenalan, akhirnya dijodohkan sama pengusaha itu. Semenjak itu ini anak muda tidak pernah berhenti kajian. Tapi setelah saya pulang lagi S2 2017, dia tagih saya, Ustadz, katanya Ustadz kalau rajin kajian ketemu pengusaha, nanti dia kasih jodoh kita dengan anak perempuannya. Saya sudah 3 tahun kajian, tidak ada pengusaha dekati saya. Saya bilang, antum luruskan niat. Kalau antum tidak ikhlas, ya antum kecewa. Wah, tidak lama setelah itu saya bilang, bismillah, doa saja akhi, insya Allah. Setelah itu 6 bulan setelahnya, Masya Allah, nih, sudah ketemu jodohnya. Nih, tapi meskipun jodohnya bukan anak pengusaha, anak PNS, guru. Nih, alhamdulillah. Saya bilang ya disyukuri, semuanya ada hikmahnya. Ikhwas kalian melakukan Allah. Yang kedua kita singkat, yang menjadi penyebab utama orang sadar itu ujian. Yang pertama kisah, cerita. Yang kedua ujian. Jadi begini, kalau antum dapat ujian dari Allah, dapat masalah dari Allah, dapat musibah dari Allah, yakin itu cara Allah untuk mendekatkan dirimu kepadanya. Yakin itu cara Allah untuk mempercepat kesuksesanmu. Yakin yang terakhir, itu cara Allah untuk menjadikan dirimu bisa dihapuskan dosa-dosa dan menjadikan dirimu lebih suci kembali. Ujian, jatuh dari motor, perusahaan bangkrut, atau apa, mungkin pernah bermasalah rumah tangga, terjadi perceraian atau apa, itu semua ujian yang membuat seorang manusia itu harus mengambil hikmah untuk segera sadar. Tapi kalau ada manusia sudah poin pertamanya diberikan kisah, diberikan contoh, poin keduanya dikasih ujian oleh Allah, dan dia belum sadar, belum sholat, dia belum ngaji, dia masih pelit bersedekah, maka di situ ada hal yang ketiga, yang kalau yang ketiga juga dia sudah dikasih sama Allah dan dia belum juga sadar, maka kata para ulama tidak ada tempat baginya di surga, karena sudah semua cara Allah menyadarkan dia dan dia tidak sadar-sadar. Apa itu ikhwas kalian? Cara yang ketiga, Allah berikan kepada tempat itu atau di sekitarnya bencana-bencana.
Makanya orang Indonesia ini orang yang harus paling segera sadar, Bapak Ibu sekalian. Karena kita ini hampir semua ciptaan Allah pernah marah di kita. Ini sekarang baru-baru Luwu. Iya. Luwu Utara atau Luwu Timur? Luwu Utara. Luwu saja. Oh, Kolenrang. Hah? Walenrang. Kenapa itu? Banjir sekarang. Hah? Banjir bandang. Sebelumnya kan Luwu Utara ya. Yang waktu itu kita bawa bantuan. Luwu Utara, Masamba. Masamba toh? Sebelumnya Masamba. Bayangkan. Sebelumnya lagi Goa. Ya, termasuk rumahnya ibu saya. Goa sempat banjir bandang. Bayangkan. Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, kalau sudah masuk pada hal yang ketiga, yaitu musibah dalam bentuk bencana alam, dan orangnya tidak sadar-sadar, maka tunggu orang itu akan dimusnahkan dengan bencana-bencana itu. Wih, ngeri. Jadi 3 cara Allah menyadarkan manusia ini. Yang paling banyak dalam Quran. Contoh bencana Ustadz yang paling banyak dalam Quran, contoh bencana kisah kaum Nabi Lut, diputar balik, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Kisah kaum Nabi Nuh, dikasih banjir bandang, habis semua tanah, bahkan gunung-gunung tenggelam. Ini kisah-kisah yang kemudian Allah berikan kepada kaum-kaum tersebut. Kalau dia tidak sadar-sadar, dia yang dimusnahkan, ikhwan. Makanya 3 hal ini lihat dalam diri kita. Dan saya yakin hampir semua kita sudah dapatkan ini. 1, pernah ada contoh, pernah ada kisah. 2, kita pernah diuji. Ya, macam-macam, beda-beda ujian kita pastinya. Mulai dari ujung kanan, ujung kiri. Saya yakin kita semua pernah diuji Allah. Yang ketiga, kita semua sudah pernah menyaksikan banjir itu, gempa itu, apalagi minimal apa saja, ya, yang pernah kita rasakan. Ya. Akram saja, ini Akram Pak. Kau ingat waktu saya datang ke Palu? Antum kan berapa hari itu? Antum duluan datang, 3 hari. Ini kisah nyata Pak. 3 hari dia setelah kejadian, dia sudah berangkat ke Palu. Saya menyusul, saya 1 minggu baru saya ke Palu, bawa bantuan. Saya naik pesawat, dia naik darat. Kau naik darat waktu itu? Naik darat dia. Bayangkan waktu saya ketemu di Palu, kita sudah di base camp, ya. Itu waktu saya ceramah subuh, gempa, goyang. Dia lari, dia lari. Baru setelah itu, semua banyak ustadz-ustadz lari. Yang awal-awal itu lari semua. Saya karena baru datang, saya merasa tenang, tenang. Saya lagi ceramah subuh ini, tenang, tenang. Dia bilang, Ustadz, tidak bisa tenang-tenang di sini, Ustadz. Jangan ceramah di sini. Akhirnya saya lari juga. Bapak Ibu sekalian, sampai pulang, bayangkan ini Akram, dia bilang waktu sebelum pulang, dia bilang, Ustadz, saya itu Ustadz masih ada trauma saya. Bahkan kalau ada bergerak sedikit sesuatu, saya langsung bilang gempa, gempa. Karena itu sudah menjadi pembawaan Pak. Terbiasa dia sedikit-sedikit gempa, sedikit. Bahkan terakhir itu kau bilang, kalau mau naik lift saja kau takut. Iya, mau naik lift, takut naik lift. Semenjak itu ada 1 bulan lebih dia takut naik lift. Gara-gara apa? Gara-gara dulu waktu bencana di Palu, Bapak Ibu sekalian, sedikit-sedikit, wih, gempa, gempa, takut Pak. Subhanallah, itu Akram yang tidak ada waktu kejadian gempa. Dia datang 3 hari setelah gempa, gempa-gempa susulan kecil-kecil. Bagaimana Pak? Dengan seperti keluarga saya, dosen di Universitas Tadulako, om saya, ya, tante saya, tante kandung saya, adiknya ibu saya, yang waktu gempa Pak, semua perumahan dosen itu hancur. Dan dia katakan, Ustadz, dia bilang sama saya, nah itu ada orang telanjang keluar dari rumahnya. Itu perumahan Universitas Tadulako di Palu hancur Pak. Dia bilang, Ustadz, saya bilang, subhanallah, orang semua taubat nih waktu itu di situ. Karena bayangkan Pak, mereka semua langsung melihat. Jadi ada bahkan anak yang ikuti bapaknya, tiba-tiba bapaknya lari kencang, anaknya tidak sanggup ikuti, karena bapaknya juga tidak bisa pikirkan anaknya. Dia bilang, ayo cepat, ayo cepat. Ternyata ketika itu terbelah jalanan, terpisah anaknya, masuk anaknya di dalam jalanan. Jalanan terpisah Pak. Bapaknya sudah di depan, anaknya karena lari terus jatuh ke dalam jalanan itu, tertutup lagi itu jalan. La ilaha illallah. Ngeri Bapak Ibu sekalian. Ngeri sekali itu waktu gempa Palu karena disandingkan dengan tsunami. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau 3 hal ini kita sudah lihat, jangan tunggu Pak, jangan tunggu nanti kita dapat tsunaminya, jangan tunggu nanti kita dapat gempanya. Lebih baik kita sadar dari sekarang, lebih baik kita taubat dari sekarang sebelum Allah murka sama kita semua. Nauzubillah min dzalik. Saya kira itu 3 hal yang kita kisahkan, yang semuanya ada dalam Al-Quran. Kisah-kisah Nabi Nuh, Nabi Lut, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah
orang-orang soleh terdahulu. Mudah-mudahan menjadi hikmah bagi kita untuk bisa selalu sadar di jalan Allah, untuk bisa istiqamah, rajin salat, menjaga diri dan seterusnya dari maksiat dan dosa, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.